Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Poin penting yang ada dalam aksi nyata saya ini, yang pertama, perasaan selama mengikuti perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman catatan praktik baik. Yang keempat, testimoni bersama siswa dan wakil kepala sekolah. Perasaan saya selama mengikuti perubahan di kelas, saya merasa bersalah karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang menggali potensi siswa sesuai dengan kodratnya. Saya bahagia karena setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Saya sangat antusias mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya puas melihat siswa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dengan ini, saya harap profil pelajar Pancasila akan mudah diwujudkan. Ide atau gagasan saya yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya harus menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, saya harus lebih dekat dengan murid agar memudahkan saya untuk menggali minat, bakat, dan potensi murid. Yang ketiga, saya memberikan ice breaking dalam pembelajaran untuk menghidupkan suasana kelas. Yang keempat, menerapkan metode yang menyenangkan dalam pembelajaran sebagai wujud keberpihakan kepada murid. Pembelajaran dan pengalaman catatan praktik baik. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, menerapkan pembelajaran kontekstual, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan ice breaking, merefleksi pembelajaran, senam pagi, gotong royong, membudayakan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ayo saksikan aksi nyata saya di kelas, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan aksi nyata, saya melakukan 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, kemudian penerapan, dan yang ketiga, refleksi. Pada tahap perencanaan, saya mengawali kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan melaksanakan persiapan.
Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan massa jenis zat air yaitu 1000 gram per meter kubik. Jenis fluida. Yang pertama minyak tanah. Tinggi airnya 10 cm. Kesimpulannya adalah bahwa pipa ini dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair. Pertanyaan? Tepuk tangannya mana? Beri salam kepada ibu guru kita. PPS jumlah 26 orang telah dilaksanakan pelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya menyadari masih banyak kemampuan yang harus saya asah agar pembelajaran yang saya berikan berpihak pada murid. Saya belum sepenuhnya mengenali minat, bakat, dan potensi murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan murid saya. Saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Riza. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran fluida statis bersama Ibu Anissa. Baiklah, di sini kami merasa menyenangkan saat belajar fluida statis karena Ibu Anissa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada muridnya, seperti diskusi atau praktikum dan juga presentasi. Tapi saya pribadi tidak mengerti dengan konsep hitung-hitungan. Jadi saya masih perlu berlatih dalam mengerjakan soal yang menggunakan konsep hitung-hitungan. Dalam pelajaran fluida statis, saya mengerti, kami sekelas mengerti tentang apa itu hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hukum hidrostatis. Dan kami juga melihat penerapan hukum-hukum tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pelajaran yang
apa saja materi yang tidak kami buat. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Harith Syahya. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menyampaikan testimoni belajar bersama Ibu Anissa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan gerak. Sebelum mengikuti kegiatan guru gerak, pembelajaran bersama Ibu Anissa akan membosankan. Pelajaran terasa kaku dan canggung karena Ibu Anissa hanya fokus menyampaikan materi, dan para siswa pun di kelas tidak aktif. Tapi setelah mengikuti kegiatan guru gerak, terdapat perbedaan yang sangat besar pada Ibu Anissa. Sekarang pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan banyak metode pembelajaran baru yang diberikan oleh Ibu Anissa, seperti praktikum, diskusi, dan juga presentasi. Para siswa pun jadi lebih aktif dan lebih senang dalam belajar bersama Ibu Anissa. Ibu Anissa yang sekarang lebih menyenangkan, ramah, bersahabat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Idris SPD MPD, akan memberikan tanggapan kepada Ibu Anissa Septiani SPD setelah melakukan program CGP. Ada empat hal perubahan yang saya lihat. Yang pertama, siswa sudah dijadikan subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran dalam PPM. Yang kedua, Ibu Anissa sudah bisa memilih dengan tepat metode pembelajaran yang bisa memotivasi dan bahkan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, beliau ini juga termasuk orang yang bisa memberikan contoh kepada siswa dalam bersikap, mulai dari kegiatan-kegiatan sekolah seperti senam, salat berjamaah, kemudian program adiwiyata, dan program apapun yang ada, seperti orang yang dahulu melakukan kemudian baru diikuti oleh siswanya. Yang keempat, beliau ini juga mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pengembangan diri siswa di SMA Negeri 16 Bungo ini. Semoga Ibu Anissa bisa juga membiaskan kegiatan-kegiatan CGP ini kepada rekan sejawat guru di SMA 16 Bungo ini atau di tempat yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.